tidak dididik dengan baik, dengan akhlak, dengan Al-Quran, habis sudah Muslim Indonesia dan Muslim dunia. Kita sudah menjadi seperti buih. Saya ingatkan ya Bapak Ibu, kalau kita tidak punya Islam, kita tidak punya iman, kita tidak mengenal Al-Quran, kita akan menjadi seperti Singapura. Siapa Singapura itu? Yang punya negeri itu siapa? Orang Melayu, saya. Walaupun keturunan saya Bugis, datuk saya dari Bugis, jadi raja di Malaysia, di Perak, perang sama British, kalah, lari ke Singapura, menikah dengan istrinya, keturunan Solo, Pekalongan, Malang. Nenek saya dari sebelah ibu, Banyumas, Ponorogo. Jadi darah saya ini 100% Indonesia, cuma numpang lahirnya di Singapura. Dan saya warga negara Singapura sebelum saya menjadi warga negara Indonesia. Itu yang saya minta tolong. Kalau kita tidak didik anak kita dengan baik menjadi orang-orang yang soleh, soleha, habis Islam. Bapak Ibu kalau baca sejarah bagaimana Andalusia 700 tahun menguasai Eropa, habis. Sekarang tidak ada orang Eropa yang Muslim. Pergi aja ke Eropa sana, mau cari makanan halal aja susah. Kenapa? Padahal mereka itu keturunan orang-orang Muslim, Arab. Bapak Ibu kalau lihat orang-orang Spanyol, bapak-bapak kan senang nonton bola. Yang pemain bolanya orang Itali, orang Spanyol. Itu kan semuanya seperti orang Arab. Sampai Habib pernah bilang, mereka itu sebenarnya anak haram jadanya orang Arab loh Wahid. Kita bisik-bisik aja. Benar nggak? Coba aja lihat orang Spanyol, orang Itali, orang Yunani, itu muka-muka Arab semua. Karena mereka memang Islam menguasai Eropa 700 tahun. Andalusia, Granada, Spanyol itu semua. Tapi sekarang mana? Bapak Ibu kalau ke sana, itu masing-masing sudah jadi gereja semua. Karena orang-orang Islamnya sudah dihabisin. Ketika mereka menguasai Eropa, orang-orang kafir ini, mereka paksa, kalau kamu tetap bertahan menjadi seorang Muslim, kami cabik-cabik badan kamu. Coba kamu lihat. Akhirnya banyak yang murtad, akhirnya banyak yang mati. Karena apa? Islam waktu itu sudah lemah. Orang-orang Islamnya sudah terlena sama dunia, cinta dunia, kawin sana, kawin sini. Itu yang saya tanya pernah satu kiai di Jawa Timur. Pak Kiai ini orang kaya, punya istri 4, dibawa kemana-mana pamer. Padahal istrinya nggak ada yang cantik. Menurut saya, tapi nggak tahu kalau orang Indonesia, apalagi standarnya Pak Kiai ya. Istri 4, mobilnya itu ada 10 dan satu mobil tidak ada yang di bawah 1 miliar rupiah. Itu mobilnya, belum rumah-rumahnya. Itu punya pesantren, tapi pesantrennya nggak gratis, berbayar. Padahal saya bilang Pak Kiai kenapa santri itu berbayar? Padahal hanya 400 orang aja. Saya bukan mau sombong, saya bilang dengan Pak Kiai. Yang memberi makan santri-santri saya itu bukan saya, tapi Allah. Karena Allah melihat tujuan saya itu supaya Indonesia tidak jadi Singapura. Pribuminya dihabisin, dibongkar itu rumah-rumah orang-orang Melayu, tanah-tanahnya dinaikkan pajaknya, lahan-lahan wakaf habis semua. Ayah saya itu yang mengurus wakaf-wakaf di Singapura. Ayah saya bilang, Wahid, orang dulu-dulu pakai sarung naik becak beli tanah-tanah di Singapura, 1 shilling, 2 shilling. Ini cucu, tidak pernah jumpa kakek, tidak pernah jumpa datuk, datang pakai mobil Mercy, habis dijual tanah-tanah di. Jualnya ke siapa? Ke Cina, orang kafir. Akhirnya orang Melayu kemana? Tinggallah di flat, di apartemen, tidak punya tanah. Padahal itu Melayu yang punya tanah Singapura. Kalau kita mau detail lagi, Singapura separuh milik Sultan Johor, separuh milik Sultan Siak, Indonesia. Tapi Sultan Siak, seorang Habib Said Hamid, tidak punya keturunan, dihabisi. Lee Kuan Yew bilang, kamu nggak punya anak, kamu nggak punya keturunan, kami kuasai tanah kamu, karena kami yang punya pemerintahan. Itu yang akan terjadi di Indonesia. Lihat Andalusia 700 tahun habis Islam. Indonesia baru 400 tahun lebih. Indonesia lebih
akan menuju ke Andalusia kedua. Muslim akan hilang kalau kita tidak menjaga anak cucu keturunan kita. Kenapa bisa habis Muslim dia? Pertama, orang-orang Islamnya tidak mau ikut apa kata Al-Quran, tidak mau belajar di Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau baca Al-Quran. Saya bela-belain ambil doktor saya pendidikan berbasis Al-Quran. Kalau semua ilmu ada di Al-Quran, tidak ada di tempat lain, tidak ada di encyclopedia, tidak ada di dictionary, semua ada di Al-Quran. Itu milik Muslim, cuma dikembangkan oleh orang-orang non-Muslim. Kedua, kenapa Islam bisa habis di Eropa? Karena orang-orang Islamnya hedon. Hedon itu berarti cinta dunia, beli bangun istana emas semuanya, buka kerannya aja emas. Padahal kita butuh rumah itu untuk apa? Untuk berteduh, untuk kita beribadah kepada Allah, bukan untuk bermewah-mewah. Itu orang-orang di Andalusia. Ketiga, mereka banyak senang bermaksiat, main judi, minum minuman khamr, punya harim itu punya simpanan perempuan, ya ada yang sampai 100, saingan sama Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, terlalu banyak nepotisme. Apa itu nepotisme? Bahasa Indonesianya adalah KKN. Jadi orang yang tidak pintar, tidak cocok dengan tugasnya dikasih, oh ini kan keluarga saya, ini kan tetangga saya, ini kan anak cucu keturunan saya, dikasih posisi-posisi yang sangat penting, yang butuh kecerdasan, butuh keahlian. Disitulah habisnya Islam di Eropa. Bayangkan ya, kalau Anda belajar sejarah itu, sepertiga dunia ini sebenarnya bukan sepertiga. Kalau kita campur dengan di Indonesia, di ASEAN, 2/3 dunia ini sudah dikuasai Islam. Dimulai dari Muhammad Al-Fatih, pemimpin terbaik yang akan datang, yang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa akan datang seorang pemimpin yang terbaik yang akan menguasai dunia dengan Islamnya. Itulah Muhammad Al-Fatih dari Turki. Sebab itu Eropa bisa dikuasai oleh Islam, oleh Muslim. 2/3 dunia habis, 700 tahun habis karena anak cucu turunan yang lemah, terlalu terbuai oleh dunia, takut miskin, takut jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah bukan hanya pergi perang, kita memberikan hibah, sedekah, wakaf untuk Islam, itu adalah jihad fisabilillah. Saya beritahu anak cucu saya kan sudah 13. Saya bilang dengan mereka, pokoknya saya sama seperti Habib Segaf, tidak pernah meninggalkan warisan. Yang kami tinggalkan adalah wakaf. Sama juga ibu-ibu, bapak-bapak yang punya tanah di sini, tolong cepat mewakafkan tanah-tanah bapak ibu. Kenapa? Karena jika tidak, anak-anak bapak ibu akan menjualnya kepada orang non-Indonesian, non-Muslim. Habis. Besok-besok kita tinggal di perahu di tengah laut. Kan kita masih banyak, laut Indonesia kan masih besar. Gak apa-apa kok, banyak masih tahu yang kosong tuh. Jangan tunggu sampai itu terjadi. Paling aman wakaflah. Ini saya pesan dengan anak saya punya sawah 200 hektar di Karawang. Saya punya, tadi Habib Hasan bilang sebenarnya itu adalah kebun kopi dan hutan kayu 11 hektar di Lampung Barat. Saya punya tambang batu bara di Kaltim, tapi saya mau menjadi seperti Sayyidatina Khadijah. Semua diwakafkan untuk Islam, semua diwakafkan untuk perjuangan Rasulullah SAW. Jadi tolong Bapak Ibu wakafkan aset-aset Bapak Ibu, tetapi yang mengaman aset-aset ini adalah nazir dan Bapak Ibu 50% profesional, orang dari luar. Untuk apa? Untuk mengawasi supaya wakaf itu tidak dijual. Bayangkan ya, wakaf digadaikan aja tidak bisa, apalagi dijual. Besok-besok anak cucu Bapak Ibu yang pemalas, biasa kan orang Indonesia, anak mau kawin jual tanah, mau naik haji jual tanah, anak mau kuliah jual tanah, semuanya dijual kecuali harga diri.
Mungkin kalau harga dirinya laku juga dijual tuh di pinggir jalan. Karena nggak mau bekerja, malas. Padahal yang memberikan saya nasihat itu orang Cina, salah satu naga di Indonesia yang punya peak Pantai Indah Kapuk, pulau, 7 pulau. Orang Cina itu muridnya Habib Sagaf. Habib Sagaf tuh orangnya hebat. Murid-muridnya tuh orang Cina, orang India, orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha. Dia bilang dengan saya, Umi, tanah jangan pernah dijual, karena tanah tidak bisa beranak. Kalau Umi punya tanah, yuk kerjasama. Ini orang Cina loh, orang Buddha. Umi mau bangun apa? Mau bangun pabrik, mau bangun ruko, mau bangun perumahan, mau bangun pesantren, mau bangun masjid. Yuk saya bantu. Saya bangun, nanti kita bagi hasil. Mau bangun hotel syariah, mau bangun rumah sakit, tafadhal, silakan. Ini orang Cina yang bicara begitu. Ini kita tidak, enak aja jual, semua dijual. Yang penting jangan jual. Ingat, jangan jual agama. Sekarang kita lihat sudah banyak yang murtad. Bagaimana itu besok-besok orang tuanya dipertanyakan? Kemarin aja saya lihat orang-orang Arab. Saya datang ke sini dengan satu rombongan orang Lebanon. Orang Lebanon itu orang Arab. Dan Habib sudah pernah ke Lebanon. Habib bilang, Wahid, orang Lebanon adalah orang-orang tercantiknya orang Arab. Jadi kalau orang lihat perempuan tercantik di dunia, pergi ke Lebanon. Di situ perempuannya cantik-cantik, rambutnya pirang, matanya biru, ada yang matanya hijau. Kemarin kami ketemu orang Lebanon yang seperti itu. Tetapi untuk apa? Ibunya berjilbab, rapi, sopan, islami, dan dia berbahasa Arab. Saya kan ngerti bahasa Arab mereka. Ini ada 2 orang syekh ini, 2 orang anak saya tadi. Mereka kan ngobrol, terus ada saya. Orang ini bicara dengan anaknya, satu laki, satu perempuan. Ibu-ibu ini bilang, ini orang Arab ini berdua dengan istrinya. Jadi mereka pikir itu anak-anak saya adalah suami saya. Karena mereka awet tua, saya awet muda. Ya dari dulu udah begitu, sampai saya berantem di imigrasi waktu mau masuk umroh. Saya ditanya, mana saya punya muhrim. Kan kalau kita berangkat haji atau umroh harus ada muhrim kalau perempuan. Saya bilang dengan orang Arab itu, ana mayukin muhrim limata as-sa'ah al-umri. Saya bilang saya nggak butuh muhrim. Saya ini umur 50 tahun. Jadi yang butuh muhrim itu adalah perempuan yang di bawah 40 tahun. Kalau sudah 50 tahun, sekarang umur saya 54, saya nggak butuh muhrim. Mana orang Arab ini? Bohong kamu. Saya bilang, lihat aja saya punya jawaz, saya punya paspor. Benar, ternyata saya dari 50 lebih tahun. Terus bilang, pokoknya saya nggak mau tahu, kamu harus ada muhrim. Cari mana muhrim kamu. Ini turunlah si Muhammad Habib Waliullah, anak saya yang lebih tua itu dari yang satu lagi. Bayangkan ya, kita kan naik pesawat 9 jam. Bagaimana? Orang kalau turun dari pesawat 9 jam, nggak ada yang ganteng dan nggak ada yang cantik. Panggil, kan kalau laki perempuan itu kan antrenya beda. Perempuan sendiri, laki sendiri kalau kita umrah dan haji. Saya teriak, Muhammad, ini ada yang mau ketemu kamu, mau cari muhrimnya Umi. Muhammad itu dari belakang dengan berewokan, basuh rambutnya ada acak-acakan. Ini kan rambutnya kan kribo, nggak keriting lagi tapi kribo. Baru turun, dia baru bangun dari pesawat kan. Terus si orang imigrasi ini kaget, Haga, Walad, ini anak laki-laki kamu? Iya. Bohong kamu ya. Jadi kita tuh ribut di situ. Dia bilang dia paksa ini suami saya. Saya bilang bisa lihat kan, saya punya tanggal lahir dan Muhammad Waliullah punya tanggal lahir. Jadi itu ibu-ibu, kemana kita pergi, kita memang harus ada muhrim. Karena apa? Supaya mencegah fitnah. Dan dari itu, sebab itu Habib Sagaf itu sangat sayang dengan anak perempuan. Karena mereka lah yang akan melahirkan masa depan pemimpin yang fatonah, amanah, siddiq untuk tabligh. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu baca di surah kabar, ada anak yang jahat, ada anak yang begal, ada anak yang bunuh orang, kita tidak bisa salahkan siapa-siapa. Kita salahkan, yang kita cari adalah
ibunya. Kenapa anak itu bisa bermasalah? Karena ibunya. Jadi minta tolong ibu-ibu, jangan urus yang lain, urus anak ini. Ini adalah tabungan kita di hari akhirat nanti. Anak kita yang akan menentukan apakah kita masuk surga atau kita masuk neraka. Karena orang tua yang menentukan anak itu Majusi atau Nasrani. Anak itu tetap Muslim atau nanti akan murtad. Jadi saya ibu, bagi anak-anak yang sudah SMP, Tanawiyah, kirimlah ke Nurul Iman. InsyaAllah kami akan mendidik anak-anak ibu, bapak-bapak, jadi manusia-manusia pemimpin yang InsyaAllah jihad melawan kebodohan, jihad melawan kemiskinan. Saya mohon maaf, dohir dan batin, sudah mau masuk waktu dohor. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nanti, kalau saya mau diundang nanti datang ke sini, saya minta tolong pertemuannya di dekat-dekat airport aja ya. Jadi insya Allah saya akan datang lagi ke Lampung. Tapi bukan karena tanah itu, saya nggak mungkin datang ke sini. Karena tanah itulah, karena saya sebagai nadir, saya harus bagaimana tanah itu bisa produktif dan bermanfaat buat Islam. Tetapi kalau nanti mau ada pengajian lagi, yang dimana saya tidak melihat tanahnya kami, tolong pengajiannya diadakan di stadium. Bagi orang-orang yang jauh bisa menginap di stadium malam-malam, besok pagi baru kita ceramah. Dan stadiumnya harus dekat dengan lapangan udara. Saya terima kasih, mohon maaf dohir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, terima kasih.